Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Istilah ini sering kita dengar zaman dulu ya, tapi ternyata sekarang ini juga masih berlaku. Kalau dulu itu berkaitan dengan pengurusan administrasi, misalkan perizinan usaha, ngurus KTP, ngurus pokoknya yang bersifat dengan administrasi yang ada kaitannya dengan pemerintah. Tapi sekarang ini juga masih berlaku ternyata, terutama di kasus pagar laut Tangerang. Sebenarnya kan kasus pagar laut Tangerang ini kan gampang banget kalau kita mau lacak, mau selidikin siapa penanggung jawabnya atau siapa pemiliknya. Atau yang ketiga siapa yang membangun. Itu mudah banget karena pemerintah punya instrumen untuk mengetahui, melacak siapa sebenarnya penanggung jawab dari pagar laut Tangerang yang panjangnya itu 30 km ini. Ya, bukannya menjadi polemik seperti sekarang ya. Kan kalau menurut peraturan itu ada dua penanggung jawab untuk masalah pesisir, itu adalah KKP, kemudian Pemda. Itu ada aturannya lah. Kalau lintas provinsi itu KKP, tapi kalau bukan lintas provinsi itu adalah Pemda. Dalam konteks ini, konteks kasus ini mestinya Pemda Banten atau Pemprov Banten itu pasti tahu lah siapa yang membangun itu. Kalau KKP kan kabarnya itu mengurus apabila urusan pesisir itu antar provinsi. Kalau ini kan sifatnya lokal, cuman di lepas pantai Laut Tangerang. Ya, mungkin juga di situ ada bupatinya ya. Tapi ini kan sifatnya lokal, berarti penanggung jawabnya di situ adalah Bupati Tangerang lah. Kenapa sekarang nggak diburu pernyataan dari Bupati Tangerang? Mestinya dia tahu, karena dia pemangku wilayah atau istilahnya yang menguasai wilayah itulah. Nah sekarang malah jadi polemik yang nggak karu-karuan ya, bahkan menjadi tema di stasiun TV. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa yang ngakunya sebagai nelayan yang bertanggung jawab terhadap masalah pagar laut ini. Ketika ditanya duitnya dari mana, ya dia ngeles sana ngeles sini, intinya bukan dia lah gitu kan. Mahasiswa tapi ngakunya nelayan. Katanya mereka berswadaya. Di sisi lain ada salah satu media yang mencoba menghitung-hitung sebenarnya berapa sih biaya untuk membangun pagar laut dari bambu sepanjang 30 km ini. Ya, 30 km itu jauh loh ya. Estimasinya atau perkiraannya sekitar 5 miliar katanya. Itu untuk bahan baku aja. Kemudian untuk tenaga kerjanya bisa 1-2 M. Nah, kalau kita mereverse pada hitung-hitungan ini, banyak orang meragukan sebenarnya. Apakah mungkin nelayan itu punya uang sebanyak itu ya? Apalagi kan nelayan-nelayan tradisional ya, yang menggunakan kapal-kapal motor kecil-kecil. Terus tiba-tiba mereka swadaya bisa sampai dapat uang segitu besar. Ya pasti banyak orang meragukan ya. Kecuali mungkin itu nelayan besar yang punya kapal-kapal besar, mereka punya keuntungan besar ya. Tapi kalau nelayan kecil tradisional yang melautnya juga nggak jauh-jauh dari garis pantai, banyak orang tidak yakin bahwa mereka akan punya uang sebesar itu. Nah, ini yang menjadi perhatian banyak orang ya. Ada yang menuding bahwa ini dilakukan oleh salah seorang pengembang yang saat ini juga mengembangkan kawasan di Tangerang sana. Tapi buru-buru pengembang ini menyatakan bahwa pihaknya itu tidak bertanggung jawab membangun pagar laut itu. Nah, itu semakin menarik ya. Tiba-tiba ada yang menimbali juga anggota DPR dari fraksi Gerindra, yaitu mengatakan bahwa pihaknya juga nggak tahu ini siapa yang bertanggung jawab terhadap pagar laut sepanjang 30 km ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang tidak tahu itulah DPR, kemudian KKP, kemudian nggak tahu nih suaranya dari Bupati Banten sebelumnya kok nggak ada suaranya, atau Pemprov Banten, mestinya ada suaranya nih, karena mereka sebagai pemangku wilayah. Tapi di sisi lain kayaknya sih Kementerian KKP juga mulai melunak ya. Tadinya mereka ingin merobohkan atau ingin membongkar, tiba-tiba kalau ada izinnya ya nggak masalah ya. Jadi kelihatan sekali itu ada udang di balik batu ya. Nah, saya sih setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Bakamla. Ya kalau memang itu melanggar hukum ya dirobohkan aja.
Ya mestinya begitulah ya, karena kan pemerintah mosok kalah dengan pengembangan gitu ya. Atau jangan-jangan mereka yang bilang nggak tahu seperti Nusron Wahid, AHY ini udah terima setoran ya, jadi mereka pura-pura nggak tahu, kura-kura dalam perahu ya. Jadi sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu. Nah, sudah menjadi rahasia umum lah pas sekarang ini banyak pengembang itu sudah istilahnya membeli pengaruh para politisi dan penegak hukum. Jadi nggak mengherankan kalau sekarang ini muncul pernyataan yang nggak tahu itu ya. Dan yang ada relasinya dengan wilayah setempat yaitu Kabupaten Tangerang dan Pemprov Banten. Menyikapi itu kemarin Presiden Prabowo mengatakan bahwa sebaiknya dirobohkan aja gitu kan. Tapi saya nggak yakin apa itu akan dilaksanakan para bawahnya atau enggak ya. Saya lihat polemik ini akan terus berlanjut ya, karena semua orang pengen tahu nih siapa sebenarnya penanggung jawab pagar laut sepanjang 30 km ini. Kalau kemarin ada seorang mahasiswa ngaku nelayan yang kemudian mengaku aku membiayai proyek itu ya, pasti orang juga akan ragu ya. Nggak mungkin lah gitu kan. Duit dari mana gitu ya. Nah ini sebenarnya harus kita cermati semua nih. Karena ada yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan proyek strategi nasional yang dikembangkan di kawasan sebelahnya, yaitu kawasan PIK 2. Entah benar atau enggak, ya kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak yang berwenang. Apakah mereka berani gitu mengungkap ini atau enggak? Ya jangan-jangan ujung-ujungnya kompromi. Tapi sebenarnya mungkin udah kompromi juga sih di belakang. Tapi karena begitu publik itu membongkar ini, akhirnya kelihatan sekali mereka ancang-ancang cari posisi masing-masing, cari posisi aman. Tapi begitu kasus pagar laut Tangerang ini mencuat, semua pada buang badan. Ya, Nusron Wahid, AHY, Menteri KKP, juga Bupati Tangerang, kemudian juga Gubernur Banten yang istilahnya mereka itu adalah pemangku wilayahnya, itu pada pura-pura nggak tahu. Ya, kura-kura dalam perahu kali ya. Sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Nah, kalau memang serius ya, menindaklanjutin kasus pagar laut Tangerang ini kan bisa diturunkan ke kepolisian, ya kan. Kan polisi bisa diturunkan, ya. Kenapa dari pihak kepolisian juga tidak ada yang merespon ini gitu. Jangan-jangan ya, kan jangan-jangan gitu ya. Ya kita semua tahulah permainan-permainan ini kan ini semacam drama-drama aja sebenarnya karena sudah terlanjur terungkap ke publik ya. Ya akhirnya dibikin settingan lah, ada yang bertanggung jawab ya kayak mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang ini yang seolah-olah sebagai penanggung jawab.